Assalamualaikum saudara, dari Fakareba. Halo Om Peto, puasa gimana? Aman? Aman dong. Masih bertemakan tentang kematian. Kali ini kita akan merangkum sequel dari Final Destination. Konflik di film ini juga masih sama dengan film sebelumnya, namun dengan peristiwa kecelakaan yang berbeda. Bercerita tentang seorang mbak-mbak yang mendapat penglihatan kecelakaan beruntun di Tol Ciputra Rute 23. Beruntungnya, mbak-mbak tersebut tidak jadi memasuki tol tersebut dan menyelamatkan sekitar 8 orang lainnya. Penasaran bagaimana kesadisan dari film ini? Langsung kita gas aja! Setahun berlalu tentang kasus Final Destination yang pertama. Seorang gadis cantik, nan anggun, nan elok, nan indah, nan permai, dan nan lainnya yang tertidur dinonton oleh TV. Gimana? Kemudian saat sang sutradara memanggil namanya, Kimberly, dia pun kemudian terbangun dan mendengarkan berita dengan seksama. Dan inilah Final Destination 2. Di suatu pagi yang tidak terlalu cerah, terlihat Kimberly dan seorang teman ceweknya yang bernama Shayna sedang berpamitan dengan ayahnya Kimberly. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat di Daytona. Di perjalanan ternyata Kimmy dan Shayna mengajak dua teman cowoknya, yaitu Dano dan Frankie. Di jalur pemberhentian, Kimmy yang hampir nabrak bokong mobil di depannya dikagetkan oleh pemulung yang mengetok kaca mobilnya. Lampu berubah hijau dan mereka pun memasuki jalan tol pada rute 23. Di perjalanan, Kimmy seperti merasa ada yang aneh. Ia seperti merasakan pertanda akan terjadi sesuatu. Namun bestinya Shayna tetap menenangkan dia. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Kimberly, Dad's gonna be fine. You're gonna be fine. Kemudian, scene pun berpindah-pindah untuk memperkenalkan karakter-karakter yang lain. Ada Evan Lewis, seorang pria pemenang lotre. Kat Jennings, seorang mbak-mbak karir yang mengendarai Ford Expedition. Isabella Hudson, seorang bumil barbar. Rory Peters, seorang pecandu narkoboy. Nora Carpenter, seorang janda satu anak beserta anaknya Tim yang masih berusia 15 tahun. Kemudian Eugene Dix, seorang guru. Dan terakhir Thomas Burke, seorang polisi patroli New York. Setelah berkenalan, scene pun akhirnya fokus pada Officer Burke yang tepat di depannya ada sebuah mobil pengangkut kayu. Akibat kebanyakan goyang, kopi ABC Mocha miliknya terjatuh dan mengalihkan perhatiannya. Dan tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan hebat, dan itu semua hanyalah khayalan dari Kimberly saja. Dia pun panik dan akhirnya menghentikan mobilnya tepat di tengah jalan yang membuat beberapa pengendara lainnya juga terhenti. Isabella dan Evan pun turun dari kendaraan memprotes Kimmy yang menghalangi jalan. Dan, kecelakaan tersebut benar-benar terjadi. Kasiannya, Shayna, Frankie dan Dano tewas seketika saat truk pengangkut mobil menabrak mobil Kimmy. Sebenarnya Kimmy juga hampir tertabrak. Untungnya, Officer Burke sigap menyelamatkan Kimmy. Keren lu coy, keren. Mereka yang selamat pun akhirnya dibawa ke kantor untuk memberikan kesaksian. Dan film sesungguhnya baru saja dimulai. My premonition was just like his. Terlihat seorang Evan Lewis yang pulang ke kosan dengan membawa banyak sekali barang. Di kosan, dia membuang Indomie yang semalam di jendela. Dan tanpa dicuci, wajannya pun langsung ia gunakan menggoreng nugget. Dan ia juga memanaskan makanan di dalam microwave yang tanpa sadar hiasan kulkas masuk di dalamnya. Di sini kita diperlihatkan betapa joroknya manusia satu ini. Lanjut. Sambil nunggu, dia pun ngetes aksesoris yang baru saja ia dapatkan. Dan microwave pun meletus, yang membuat cincin hadiahnya masuk ke pembuangan. Obloknya, dia mengambil cincin tersebut dengan tangan yang menggunakan jam tangan. Ya, tanganmu tersangkut lah. Dan yang terjadi, untungnya, entah bagaimana, tangannya akhirnya terlepas. Dia pun mencoba keluar lewat tangga darurat, dan tiba-tiba
Ia pun terpleset dan tangga darurat menembus kepalanya. So itu dibilang jangan buang sampah sembarangan. Berita kematian Evan tersebar kepada yang lainnya. Kimi yang mempercayai bahwa mereka terjebak di situasi yang sama dengan Alex CS pun datang menemui Claire. Spoiler warning, ternyata Alex dan Carter juga ikut tewas. Claire ternyata mengasingkan diri di kamar gabus di lembaga Stony Brook. Mereka pun berdiskusi empat mata hingga Claire menjelaskan kepada Kimi cara untuk menyelesaikan semuanya. Namun pada situasi yang dialami Kimi, urutan kematiannya terbalik. Jadi kayak yang mati pertama pada penglihatan Kimi di jalan tol akan mati terakhir dalam daftar kematian. Gitu kan? Namun Claire tak mau membantu sama sekali. Paginya, Kimi langsung menemui Observer dan Kimi melihat pertanda bahwa Nora dan tim akan diserang oleh merpati. Ternyata, Nora sedang mengantar tim ke rumah sakit untuk menambal giginya. Dan saat tim sedang diperiksa dokter, beberapa ekor merpati menabrak kaca hingga mereka terkejut. Di rumah sakit tersebut, Nora hampir kesetrum dan tim juga hampir koit karena kehabisan oksigen. Untungnya mereka baik-baik saja. Namun saat keluar dari RS tersebut, dengan gembiranya tim mengusir sekawanan merpati. Dan yang terjadi... tim akhirnya koit tertimpa kaca. Di mobil, Kimi menyesali yang terjadi. Dan muncullah si Claire dengan jumawanya. Mereka pun pergi ke tempat si Pawang untuk meminta bantuan. Dan katanya, hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian. Oke. Saat sedang mengisi Pertalite, Kimi mendapat sebuah penglihatan yang membuat mereka berspekulasi bahwa anak Isabella dapat menyelamatkan mereka semua. Jadi kayak, kan dalam kecelakaan itu anaknya Isabella belum lahir. Mungkin kalau dia lahir, itu kan menciptakan kehidupan baru. Mungkin itu bisa menyelamatkan mereka, gitu. Lanjut. Malam hari, mereka yang masih selamat mengadakan pertemuan di sebuah apartemen. Terjadi perdebatan antara Eugene dan Claire. Dan Eugene benar-benar tak mempercayai semuanya. Bosan, Kat akhirnya pergi merokok. Dan Nora juga memutuskan untuk pergi dari sana, disusul Eugene. Dan Rory pun melihat sebuah pertanda. Di lift, Eugene, Nora, dan Pak Tua Cabul yang membawa kerangka boneka panik akibat rambut Nora yang kekait pada boneka Pak Tua Cabul tersebut. Hingga saat lift terbuka, Nora berusaha keluar. Dan ya rambut Anda masih kekait, Bu. Kepala Nora pun akhirnya terjepit. Dan yang terjadi... Nora tewas terpenggal oleh lift. Kejadian itu membuat semua panik, termasuk Eugene yang mencoba untuk bunuh diri. Lah, tadi nggak percaya. Dan mereka pun pergi mencari Isabella yang sedang ditahan. Di kantor polisi, air ketuban Isabella pecah hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Di mobil, mereka bercerita pengalaman mereka yang ternyata pernah mencurangi kematian sebelumnya. Dan tiba-tiba kecelakaan tersebut menyebabkan Eugene harus dilarikan ke rumah sakit. Bantuan pun datang dan Eugene dibawa ke rumah sakit yang sama dengan tempat Isabella melahirkan. Di TKP, Rory sempat menyelamatkan seorang anak yang hampir tertabrak oleh mobil. Mbak Katie yang kakinya masih terjepit oleh kayu sempat-sempatnya nyebat. Dia pun berusaha diselamatkan oleh tim pemadam. Namun saat anggota pemadam membenturkan alat penyelamat hidroliknya ke mobil, kantong udara pun mengembang, mendorong Kat ke pipa PVC yang awalnya hampir menusuk kepalanya. Could you be a little quieter with that thing, please? Rokoknya pun terjatuh hingga masuk ke dalam saluran, yang ternyata saluran tersebut dialiri bensin yang bocor dari salah satu mobil. Api jalar dan... mobil meledak hingga membuat kawat berduri pada sebuah pagar melayang ke arah Rory dan memotong-motong tubuhnya. Anjir. Mereka pun bergegas ke rumah sakit untuk menemui Isabella. Di perjalanan, Kimi kembali mendapat sebuah penglihatan. Tiba di rumah sakit, mereka berpisah.
Opsir dan Kimi mencari Isabella, sedangkan Clear mencari Eugene. Namun saat mereka bergembira ria merayakan kelahiran anak Isabella, Kimberly pun sadar bahwa Isabella tak ditakdirkan mati dalam kecelakaan beruntun tersebut. Dan itu membuat Isabella dan anaknya tidak masuk dalam daftar kematian. Mereka pun kembali mencari Eugene. Namun saat Clear membuka pintu ruangan Eugene, tiba-tiba ledakan tersebut membunuh mereka berdua. Kimberly yang sadar bahwa penglihatan sebelumnya ternyata untuk dia pun berinisiatif untuk bunuh diri. Namun bukan tanpa alasan. Dia sadar bahwa yang dimaksud kehidupan baru tersebut bukan melahirkan bayi, tetapi mati sementara kemudian hidup lagi. Ya, sejenis mati suri lah guys. Dia pun segera menyemplungkan mobil van rumah sakit ke dalam danau dan Opsir datang menyelamatkannya. Di rumah sakit, Kimi yang telah mati setelah beberapa menit pun kembali sadar dan mereka berhasil mencurangi kematian. Beberapa waktu kemudian, Kimi, ayahnya dan Opsir Burke diundang pesta barbekyuan oleh Mr. Gibson, pemilik ladang tempat tewasnya Rory dan Kate. Dan ternyata, Brian adalah anak yang sempat diselamatkan Rory saat di ladang. Ibu Brian kemudian menyuruhnya untuk mengambil daging di pemanggang. Ayahnya pun menceritakan kejadian tersebut kepada Kimi dan si Opsir. Mereka sempat saling memandang, dan yang terjadi film pun selesai. Ending yang sangat mencengangkan. Film kedua dari seri Final Destination ini menyisakan pertanyaan, bagaimana nasib dari Kimi dan Opsir Burke? Apakah mereka benar-benar selamat? Jawabannya ada di sequel selanjutnya guys. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, tetaplah fokus saat berkendara karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Oke guys, itu saja alur film kita kali ini. Selamat berpuasa dan assalamualaikum.